Selamat datang kembali ke channel saya Wahyu Pengharapan dengan segmen Ada Tertulis. Melalui video ini saya akan membahas satu ayat dari kitab Roma yang sering menjadi topik perbincangan di kalangan orang percaya. Kita akan melihat Roma 14 ayat 17 yang berbunyi, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, sebelum kita mulai harus diingatkan bahwa kitab suci yang digunakan pada masa ini adalah kitab suci Perjanjian Lama, termasuklah kitab Imamat yang berkaitan hukum tentang hewan yang boleh dimakan dan hewan yang tidak boleh dimakan. Lagi pula, kesemua kitab dalam Perjanjian Baru yang didakwa sebagai telah membatal hukum berkaitan hewan yang tidak boleh dimakan masih belum ditulis karena kitab di dalam Perjanjian Baru dalam permulaan ditulis dan belum lagi dikanonkan. Ketika mengajar dan berkhotbah, semua para rasul menggunakan kitab Perjanjian Lama. Oleh itu, semestinya Roma 14 ayat 17 tiada kaitannya dengan hewan najis yang boleh dimakan dan tidak berbicara mengenai membatal hukum tentang makanan. Jadi, saudara, apa sebenarnya maksud ayat ini? Mari kita lihat lebih mendalam dalam konteks yang Paulus hadapi ketika itu. Saudara, pada zaman Paulus, isu makanan bukan sekadar tentang apa yang baik atau buruk untuk dimakan. Ianya lebih daripada itu. Ketegangan antara orang Kristen Yahudi dan bukan Yahudi sangat nyata, terutama tentang bagaimana makanan disediakan orang Kristen Yahudi yang masih mengikut hukum Musa dan memiliki satu ritual tertentu dalam menyediakan makanan, termasuk mempersembahkan hewan di bait suci atau rumah ibadat sebelum makanan itu dihidangkan. Makanan yang dihidangkan mengikut cara ini adalah dianggap suci dan bersih. Sebaliknya, orang Kristen bukan Yahudi tidak mengikuti ritual ini. Mereka menyediakan makanan tanpa mematuhi kaidah Yahudi, sehingga makanan mereka dianggap najis oleh piawaian Yahudi. Persoalan muncul, apakah orang Kristen bukan Yahudi perlu mengikuti ritual Yahudi untuk menjadi anggota komuniti Kristen yang sepenuhnya? Ada yang merasakan ya, tetapi bagi yang lain hal ini dianggap sebagai halangan yang tidak diperlukan. Lalu bagaimanakah Paulus menangani isu ini? Roma 14 mencerminkan satu pendekatan Paulus dan meredakan ketegangan ini. Paulus mengajak kedua-dua pihak, Kristen Yahudi dan bukan Yahudi, untuk menghormati amalan satu sama lain. Baginya, kerajaan Tuhan tidak berfokus pada ritual-ritual luaran ini seperti peraturan pemakanan atau cara penyediaan makanan. Sebaliknya, Paulus menekankan bahwa kerajaan Tuhan adalah tentang prinsip-prinsip rohani yang lebih mendalam, kebenaran, kedamaian, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Paulus mahu mereka menyadari bahwa perkara-perkara ini lebih penting daripada soal makanan dan minuman yang sering menyebabkan perpecahan di kalangan mereka. Nasihat Paulus sangat relevan untuk kita hari ini. Dia mengajak kita untuk meletakkan perbezaan-perbezaan kecil ke tepi dan memfokus pada hal-hal yang lebih mendasar di dalam iman kita. Melalui ayat Roma 14 ayat 17, kita diajarkan bahwa kerajaan Tuhan adalah tentang perpaduan, saling hormat-menghormati, dan menciptakan damai sejahtera dalam Roh Kudus. Jadi walaupun kita mungkin berbeza dalam amalan atau pandangan tertentu, kasih, sukacita, dan kedamaian haruslah menjadi asas dalam setiap hubungan kita sesama umat percaya orang Kristen. Jadi saudara, itulah inti dari Roma 14 ayat 17 yang Paulus ingin sampaikan kepada gereja pada masa itu dan juga kepada kita pada masa sekarang. Marilah kita saling menghormati dan mengutamakan perkara-perkara yang membangunkan iman dan perpaduan di antara kita. Saudara, sebelum itu pastikan Anda sudah tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan datang. Juga jika Anda ada sebarang komen atau pertanyaan berhubung dengan perkongsian saya di sini, sila catatkan di bagian komen di bawah atau hantarkan ke nomor yang tertera dan kami akan coba memberikan respon. Terima kasih karena menonton video ini dan sampai kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Tuhan memberkati Anda.